What's up teman-teman, kita kembali lagi bersama Aim yang akan kembali membahas Swallowed Star episode ke-173. Luo Feng kini sedang berada dalam tahap pertama dari suatu misi berantai 4 tahap yang diberikan oleh perusahaan alam semesta virtual kepadanya. Misi-misi tersebut berisikan terkait dengan penghentian aksi kekejaman pihak kuat yang berbuat semena-mena kepada para pihak yang lemah. Untuk bisa menyelesaikan misi berantai tersebut, Luo Feng setidaknya harus dapat menyelesaikan progres di angka 80% yang perhitungannya akan dilakukan oleh pihak perusahaan. Di misi pertamanya, Luo Feng sempat membabat para eksekutif dari organisasi Phoenix Api, dan kini yang akan dirinya hadapi ialah sang bos besar pendiri organisasi tersebut bernama Pan Shi. Berbaku hantaman di antara Luo Feng melawan Pan Shi, sang pendiri organisasi Phoenix Api pun dimulai. Pada pertarungan tersebut yang dikhawatirkan oleh Pan Shi bukanlah Luo Feng, melainkan Dylan, immortal yang berada di sisinya. Maka dari itulah Pan Shi memiliki rencana di mana dia akan menangkap dan menawan Luo Feng di tengah pertarungan. Dengan begitu dia yakin kalau Dylan takkan berani melakukan penyerangan lalu memanfaatkan situasi untuk bisa melarikan diri dari sana. Pada benturan serangan awal, Pan Shi menganggap Bang Condet itu sangat bodoh karena dia ngajakin baku hantam jarak dekat yang menjadi keahliannya. Dan ya, ketika serangan dekat keduanya saling bersinggungan, Luo Feng bisa merasakan kekuatan fisik Pan Shi yang cukup mengerikan. Tanpa armor ditambah anggur awan yang melindungi tubuhnya, Luo Feng yakin dia akan hancur berkeping-keping. Bukan hanya itu, Pan Shi yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa menawan Luo Feng juga karena dia punya kartu as, dan kini dia menunjukkan salah satunya, yaitu Star Eating Grass, rumput pelahap planet level 6 World Master. Dikatakan bahwa rumput pelahap dijuluki sebagai bentuk kehidupan tanaman alam semesta yang paling tangguh. Kalau bicara soal kekuatan serangan, tanaman tersebut juga tak kalah langka sama anggur awan punya Luo Feng. Rumput pelahap yang terus mendorong Luo Feng mundur bisa dengan mudahnya membelah pedang Bang MC sebelum akhirnya tanaman tersebut menjerat tubuhnya, sehingga Dylan yang lagi nonton baku hantam dibuat agak khawatir. Tanaman tersebut kemudian membentuk bola seakan mencoba untuk memenjarakan Luo Feng di dalamnya. Namun itu hanya sesaat, sebelum akhirnya Luo Feng juga ikut menggunakan tanamannya, anggur awan, untuk bisa terbebaskan dari jeratan tanaman lawan. Rumput pelahap milik Pan Shi benar-benar sangat buas. Dia terus mengejar Luo Feng yang coba untuk menjauh, sambil mengabaikan anggur awan yang coba untuk menghentikan pergerakannya. Ternyata nggak cuma rumput pelahap planet, Pan Shi juga memiliki tanaman bunga spiral level 9 World Master. Tanaman karnivora yang muncul dan coba untuk memangsa Luo Feng itu terkenal dengan serangannya yang mematikan, serta kemampuan penelannya yang mengerikan. Pantas saja Pan Shi percaya diri buat bisa nangkep Luo Feng. Ternyata dia punya dua tanaman yang kuat-kuat dan langka toh. Yang cukup mengherankan ialah bagaimana bisa Pan Shi mengembangkan dua tanaman itu menjadi sangat kuat. Padahal buat kembangin satu tanaman saja Luo Feng sudah cukup kesulitan. Di tengah pelariannya dari tanaman-tanaman pemangsa musuh, Luo Feng memang sempat berkata kalau Dylan gak akan ikut campur dalam pertarungan. Tapi beda hal sama Babata yang di sini diminta untuk melajukan pesawat bintang meteorit. Babata kemudian aktivasi laser menyilang di depan pesawat dan dengan barbar menubruk bunga spiral Pan Shi. Satu tubrukan cukup untuk menghancurkan satu bunga yang mekar. Ketika pesawat bintang meteorit diserbu oleh banyak bunga mekar, Pan Shi tertawa, berpikir sudah menang karena pesawat canggih Luo Feng gak sebanding sama bunga spiral level 9 miliknya. Tapi pada kenyataannya, Babata bisa dengan gampang mengatur pesawat untuk menerobos sergapan para bunga, meminta tanaman anggur Luo Feng buat minggir dulu, sebelum akhirnya Babata terus melaju, menubruk dan memotong setiap tanaman musuh yang berada di hadapannya. Ketika Pan Shi membentuk pertahanan menggunakan rumput pelahap, dia seketika dikagetkan ketika Luo Feng mengeluarkan satu lagi pesawat kuat. Yang satu ini adalah pesawatnya ras mekanik yang super canggih. Babata menyerahkan tugas joki pesawat bintang meteorit kepada Atuka, yang kocak betul dia nih. Jokiin pesawat kayak marmut, lari-larian di atas bola kendali, supaya pesawatnya bergerak memutar kayak drill. Sementara Babata, dia yang sekarang jadi joki pesawat ras mecha tanpa berlama-lama langsung menggunakan laser super penghancur planet.
Sebelum menembakkannya, Atuka berperan sebagai pembuka pelindung rumput pelahap musuh, merobeknya dengan pesawat bintang meteorit. Dan di saat batang hidung Banshee terlihat, barulah Babata melepaskan laser supernya. Kekuatan laser yang dikatakan setara dengan kekuatan immortal itu mendarat telak ke Banshee, menghancurkannya berkeping-keping sampai benar-benar tak tersisa. Dan begitulah cara Luo Feng menyelesaikan misi berantai pertamanya. Dia juga berhasil membawa pulang beberapa cincin alam semesta punya Banshee. Lumayan. Luo Feng yang pesawatnya kini sedang memasuki Dark Universe lagi berada di dalam dunia batin Behemoth. Ketika memperhatikan cincin alam semesta punya Banshee, Luo Feng merasa ada yang tidak biasa dari cincin tersebut. Maka dari itulah untuk bisa mengetahuinya, dia kemudian masuk ke dalam cincin tersebut untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan kekuatan mentalnya. Setelah melihat-lihat isi di dalamnya, yang paling membuat perhatian Luo Feng tertarik ialah sebuah dunia kecil tersembunyi yang terdapat di dalam cincin tersebut. Melakukan penyelidikan lebih lanjut, Luo Feng mengirim tubuh Moshanya ke dunia tersembunyi itu. Dunia kecil itu didominasi oleh air tawar, lebih tepatnya nampak seperti danau yang dihiasi oleh sedikit pegunungan batu di sekelilingnya. Setelah menginjakan kaki di tempat tersebut, Luo Feng bisa merasakan core Behemothnya sedang diperkuat, upgrade ke versi terbaru. Kata Babata, tempat ini adalah danau Lock Spirit Water yang mengandung energi kehidupan luar biasa yang melimpah, sangat pas untuk menumbuhkan tanaman hidup maupun menyembuhkan luka. Efeknya cukup luar biasa. Tempat inilah alasan kenapa Banshee bisa mengembangkan dua tanamannya menjadi sangat kuat. Lock Spirit Water memiliki volume mencapai 712 km kubik. Jika dihitung berdasarkan harga pasaran, nilainya itu mencapai 6,3 miliar yuan. Setara sama kekayaan yang dimiliki oleh pejuang immortal tingkat King. Cukup banyak ya. Luo Feng yakin pasti inilah alasan kenapa Banshee memilih untuk mengisolasi diri dari anggota Phoenix Api lainnya. Dia berusaha untuk menyembunyikan Lock Spirit Water agar bisa tetap selamat, dan diam-diam memanfaatkannya untuk membiakkan dua tanaman level World Master. Tempat ini adalah harta yang gak boleh disia-siain, kata Luo Feng mah. Makanya dia akan menggunakannya dengan senang hati. Bersama dengan itu, Babata memberitahukan jika hasil penilaian dari perusahaan atas misi pertama Luo Feng sudah muncul. Setelah dinilai oleh anggota perusahaan, Luo Feng dinyatakan berhasil menyelesaikan progres misi di angka 82%. Mendapatkan poin alam semesta virtual sebanyak 82.000 membuatnya berhak untuk melanjutkan misi berantai di tahap kedua. 82% itu angka yang tipis untuk bisa melaju ke tahap selanjutnya. Untuk bisa mengetahui lebih lanjut hasil yang didapat, Luo Feng bisa melihat kolom komentar dari kartu penilaian virtual yang dikirimkan di sana. Terdapat dua kalimat kontradiktif yang menyatakan kalau Luo Feng terlalu banyak ngekill dalam misi tersebut. Itu sangat berbahaya. Dan satunya lagi menganggap Luo Feng sudah bertindak tegas dan melakukan penegakan hukum dengan benar. Komen pertama adalah kritikan gara-gara Luo Feng bertindak terlalu kasar, dan komen kedua adalah dukungan di mana Luo Feng bekerja sudah sesuai dengan aturan. Dari sini Luo Feng menyadari kalau yang melakukan penilaian dalam misinya bukan cuma satu orang saja. Para penilai ini juga punya anggapan yang berbeda pada performa yang Bang Conde tunjukkan. Ya, apapun itu, yang terpenting ialah Luo Feng bisa lanjut ke misi berantai tahap kedua. Misi kedua ini bertempat di kerajaan semesta Gulun. Di sana terdapat sosok Immortal King yang kuat bernama Blood Demon King atau Blood Devil. Tapi Blood Demon aja lah, biar saya nyebutnya gampang guys. Di wilayah Dutuo yang dirinya kuasai, sering diadakan ujian seleksi kejam bernama ujian Blood Demon. Ujian tersebut merupakan pertarungan Battle Royale, menempatkan banyak kekuatan di satu tempat untuk saling membunuh, hingga akhirnya hanya menyisahkan sedikit orang saja. Dalam 1 bulan ke depan akan ada ujian Blood Demon yang berada di 2 lokasi. Pertama di galaksi Mengya. Dari 1 juta pejuang bintang, mereka akan melakukan Battle Royale sampai menyisakan 10 orang saja. Dan kedua di galaksi Weili. Dari 10 miliar pejuang Star Traveler akan disaring 100 orang tersisa. Dan Luo Feng diharuskan untuk memilih satu di antara kedua pilihan tersebut. Tujuannya ialah untuk menghentikan ujian Blood Demon dan selamatkan para pesertanya. Selama misi berjalan, tak lupa pula Luo Feng harus memastikan jaringan virtual universe tersinkronisasi supaya para penilai bisa melihat Luo Feng pas lagi beraksi.
Alasan kenapa Luo Feng tidak bisa memilih kedua tempat itu karena jarak dari kedua planet tempat diselenggarakan ujian Blood Demon sangat berjauhan. Mustahil bagi Bang Condet untuk bisa bolak-balik dalam waktu singkat. Menurut Babata, perusahaan juga mau menilai seberapa bijak Luo Feng dalam mengambil keputusan yang ada. Tanpa perlu pikir panjang, Luo Feng pun memilih untuk ke lokasi kedua. Singkat cerita, Luo Feng kini sudah ada di galaksi Weli. Di tengah perjalanan, Dylan menyampaikan jika wilayah kedua ini merupakan wilayah penindasan si Blood Demon King. Sangat sulit melahirkan pejuang bintang di sana. Bisa dikatakan kalau pejuang level Star Traveler hampir mirip seperti warga biasa. Makanya di sini Dylan bertanya, kenapa Luo Feng memilih lokasi kedua ini? Alasannya karena Luo Feng merasa lokasi kedua ini sama seperti bumi di masa lalu. Bumi yang pernah mengalami bencana berulang kali, membuatnya sadar seberapa mengerikannya kematian yang disebabkan oleh pihak yang lebih kuat. Luo Feng sendiri punya prinsip kesetaraan kalau soal menyangkut nyawa seseorang. Maka dari itulah dia lebih memilih untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa, 10 miliar jiwa di lokasi kedua, daripada 1 juta jiwa di lokasi pertama. Tak berselang lama akhirnya Luo Feng tiba di planet Luosai, lokasi diadakannya Blood Demon Trial. Terlihat di sekitar datarannya ada banyak bercak darah yang belum menguap, serta senjata yang berserakan, menandakan ujian berdarah itu cukup sering diadakan. Diikuti dengan kemunculan banyak sekali pesawat luar angkasa yang menurunkan banyak tabung-tabung berisikan para pejuang level Star Traveler. Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil yang ditindas sama Blood Demon King dan dipaksa untuk mengikuti sesi ujian Battle Royale tersebut. Bisa terdengar jelas jeritan dari ketakutan setiap dari mereka yang berada di dalam tabung. Di antaranya kita akan diperlihatkan dengan pasangan di satu tabung, di mana si cowok bakalan terus melindungi si cewek apapun yang terjadi nantinya. Setelah semua peserta diturunkan, sang pengawas ujian Rabbit menerangkan dengan keras, dari 10 miliar orang di sana hanya 100 orang saja yang akan bertahan. Bagi mereka yang berhasil lolos ujian akan dijadikan sebagai prajurit Blood Demon yang katanya sih paling setia dan terbaik. Dan tanpa berlama-lama ujian pun dimulai. Tepat setelah itu para peserta mulai mengambil senjata di sekitarnya yang bisa mereka gunakan dan mulai menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Kacau sekali Battle Royale ini. Belum looting-looting manja, udah war aja. Sementara mereka bertarung, para pengawas ujian dan anggota Blood Demon tertawa dengan gembira menyaksikan orang-orang lemah saling menjatuhkan satu sama lain untuk bisa terus hidup. Luo Feng yang lagi ada di luar planet bertanya-tanya kenapa Blood Demon King melakukan ujian sekejam ini. Kata Dylan, Blood Demon pengen punya banyak prajurit yang gampang dilatih untuk dijadikan pengikut serta memperkuat kekuasaannya. Sedangkan yang menguasai ujian tersebut ialah tangan kanan Blood Demon, Rabbit. Menggunakan cincin alam semesta, Luo Feng di luar planet memindahkan semua peserta masuk ke tempat yang aman di dalam cincin, kecuali anggota Blood Demon. Dan ketika semua orang pindah ke dalam dunia kecil pada cincin tersebut, Luo Feng menekan para peserta dengan kekuatannya, memerintahkan kepada mereka untuk segera menghentikan pertarungan yang gak guna itu. Karena tugas penyelamatan sudah selesai, Luo Feng pun berniat buat langsung pergi dari sana. Tapi nampaknya musuh tak membiarkannya semudah itu. Rabbit si pengawas ujian dan beberapa anggotanya langsung mendatangi Luo Feng sambil marah-marah gara-gara Luo Feng udah ngacauin ujiannya. Nggak pakai anyak unyu, Rabbit kemudian melepaskan senjata terbang ke arah Luo Feng, sedikit menguji tanaman anggur awan yang semakin kuat karena Lock Water Spirit. Ketika tangkai anggurnya dipotong oleh senjata musuh, tangkai itu bisa kembali menyatu. Regenerasinya jadi lebih cepat setelah memasuki Lock Water Spirit. Luo Feng pada saat itu juga menggunakan tanamannya buat nangkep senjata terbang musuh, yang membuat Rabbit kembali marah-marah. Dia nggak nyangka kalau World Master di tingkat awal seperti Luo Feng sangat lancang sama dia yang sudah World Master tingkat ke-9. Pada akhirnya setelah musuh berbacot-bacot ria dan supaya kerjaan berjalan lebih cepat, Dylan yang selama ini menyembunyikan kekuatan sebagai pejuang immortal lanjut turun tangan, menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghentikan pergerakan anggota Blood Demon. Sebelum Mokai, Rabbit mengancam dengan bawa-bawa nama bosnya. Tapi Luo Feng dan Dylan gak takut, karena kalau dibandingkan sama perusahaan virtual, Blood Demon King itu sama sekali gak ada apa-apanya. Luo Feng menyampaikan jika tujuan Blood Demon adalah untuk mencari prajurit yang mantep, kenapa dia nggak pakai jaringan alam semesta virtual saja sebagai tempat ujiannya, dan malah pakai dunia nyata yang bikin banyak sekali korban jiwa jatuh, seperti dia sedang main-main sama nyawa orang-orang lemah.
Kalau kata si Rabbit sih, cuma keinginan bertahan hidup yang nyata yang bisa bangkitin potensi mereka. Ah, alasan? Kalau itu alasannya, coba tunjukin potensi elu, kata Luo Feng yang bersamaan dengan itu minta Dylan buat mengurus Rabbit dan anggotanya. Ngeri banget Bang Dylan. Rabbit sama teman-temannya dia pelintir dari jauh pakai kekuatan mental sampai meleduk. Misi berantai tahap kedua Luo Feng pun selesai dan tanpa berlama-lama dia langsung pergi dari TKP. Luo Feng juga memberitahukan kepada para peserta ujian yang ada di dunia genggamannya jika miliaran orang yang sebelumnya sempat melakukan pertarungan itu sekarang dinyatakan telah terbebas dari wilayah Dutuo dan mereka tak perlu lagi mengikuti ujian Blood Demon. Selanjutnya Luo Feng akan membawa mereka semua kepada perusahaan virtual. Perusahaan Luo Feng akan menampung para pejuang itu dan memberikan kehidupan damai kepada mereka. Seperti ngasih planet baru sebagai rumah, kendaraan baru, istri baru. Dan tentu saja para peserta yang tak lagi harus saling menumpahkan darah untuk bisa tetap hidup kini merasa sangat gembira. Mereka pada bersujud dan berterima kasih kepada Bang Condet yang mereka panggil sebagai Lord Black Armor. Beberapa waktu kemudian, Babata melaporkan ke Luo Feng kalau penilaian dari perusahaan untuk misi berantai tahap kedua Luo Feng sudah datang. Tingkat penyelesaian Luo Feng kali ini di angka 90%. Dia mendapatkan 180.000 poin serta berhak buat lanjut ke tahap ketiga. Sedangkan isi dari misi berantai tahap ketiga tersebut adalah jeng 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 jeng. Swallowed Star episode kali ini habis. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai menit terakhir. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye.